Mbaknya nyari kontrakan yang bisa dibayar per 6 bulan. Dari mana nih dapet yang 6 bulan? Rata-rata orang mau 1 tahun. Dan Masya Allah bisa. Bahkan dapat yang nyewain rumahnya juga baik banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin aja, atau teman-teman bisa klik linknya di deskripsi box di bawah. Nah, yang mau punya samaan tasbih kayak aku, kayak gini, langsung aja klik linknya di deskripsi box di bawah ya. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Ani di Pandeglang. Assalamualaikum Mbak Melisa. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ani dari Pandeglang. Halo Mbak Ani, salam kenal. Bismillah, saya kirim testimoni yang sebetulnya sudah beberapa bulan lalu, cuma baru sempat ngirim setelah maju mundur. Karena jangan kirim ada kirim jangan karena ada hehe, ya ampun. Karena begitu banyak yang dirasakan keajaiban itu datang dari mulai hal sepele atau kecil menurut orang lain mungkin, tapi bagi saya luar biasa. Saya tahu fadilah sholawat sebetulnya dari zaman masih kuliah, sering muncul ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur, tapi belum saya terapin dan belum dapat hidayah. Singkat cerita, 5 tahun kemudian saya mulai ketemu video Mbak Mel setelah saya menikah dan seliweran video-video dari YouTuber lain yang cuma seringnya nonton testi ya Mbak. Saya pertama mulai ngamalin sholawat Jibril paling 100, belum istiqomah seingatnya aja, dan begitu berat 100 kali di awal. Setelah beberapa bulan kemudian saya dapat masalah meminjamkan data diri saya, pinjam uang di toko oren untuk bantu teman karena dia nangis-nangis ke saya. Saya tolongin karena saya pikir amit-amit kalau saya di posisi dia pun pasti sedih, tidak ada teman yang menolong atau keluarga. Di awal-awal dia bayar rutin sampai pertengahan dan sekarang belum lunas, saya yang melunasi. Walau saya harus jual gelang saya karena saya udah capek nagih-nagih ke dia dan berantem jadinya karena dia pun alasannya gajinya habis, potongan bank dan lain-lain, dan utang dia di mana-mana. Saya baru tahu setelah kejadian ini. Singkat cerita, saya sudah mulai ikhlasin dan move on. Suami saya pun selalu menangin saya. Kadang saya berpikir kok ngamalin salawat malah dapat ujian, bayarin utang orang lebih dari 1 juta dengan terpaksa. Tapi saya coba terus dawamin, gak nyerah. Ditambah salawat munjiat juga 50-100 kali sehari. Singkat cerita lagi, saya sudah harus pindah kontrakan beberapa bulan setelah itu karena rumah yang saya tempati mau direnovasi dulu sama yang punya. Saya coba cari-cari kontrakan ke beberapa perumahan yang lokasi, kondisi dan harga sesuai di saya dengan sanggupan saya dan suami. Sudah lebih dari 3 perumahan, belum ada yang cocok karena harga terlalu mahal, kondisi kurang terawat. Saya mencari yang bisa setengah tahun dulu karena takut tidak betah, tapi kebanyakan ingin langsung setahun. Saya belum sanggup karena uang belum ada pula. Tidak nyerah, nyari lagi. Sambil sepanjang jalan disolawatin, minta ditunjukin sama Allah di mana saya harus keluar dari
di mana saya harus melangkah. Sudah pasrah, kami tinggal beberapa hari lagi harus keluar dari kontrakan yang lama. Tidak disangka teman saya mengajak ke perumahan saudaranya. Setelah saya mentok harus cari kemana lagi, ingin rumah yang masih terawat dan di blok depan dengan harga murah. Kata orang-orang bilang mana ada zaman sekarang harga di bawah 10 juta per tahun. Tapi saya masih tetap yakin dan Masya Allah ada di situ ketemu yang cocok dengan 1 juta sampai 1,5 juta per tahun. Per bulan kali ya. Oh enggak, tadi ada revisi dari mbaknya 11 sampai 15 juta per tahun gitu ya. Tidak berhenti saya salawatin supaya sang pemilik rumah mau dibayar setengah tahun dulu. Alhamdulillah mau mbak, dan itu pun sewanya saya tinggal di situ kata dia, dan saya komunikasi. Dan alhamdulillah mau mbak, dan itu pun senyamannya saya tinggal di situ kata dia, dan saya komunikasi dengan dia by WA loh mbak. Jadi belum pernah ketemu, cuma pas serah terima kunci aja lewat suaminya yang jauh-jauh datang dari Tangerang ke Pandeglang. Masya Allah ya. Lanjut nih, kalau udah begini terus nggak kesini lagi hilang siwer ya. Allah maha baik dan yang punya rumah sangat baik. Dan sekarang saya sudah masuk tahun kedua. Wah katanya 6 bulan, tanya betah ya. Gak apa-apa, tempati pas cicilan kedua pun dia meringankan. Tidak harus 8 juta langsung, gak apa-apa sepunyanya dulu. Masya Allah, saat itu baru bayar 6,5 juta. Dia bilang dia percaya ke saya, baru saya lunasin hampir 2 minggu setelahnya. Dia menawarkan rumahnya sekarang mbak untuk dibeli oleh saya, tapi rumah itu masih cicilan. Saya tidak ingin riba, bismillah saya bisa beli tanpa riba, sementara saya masih nyaman begini karena penghasilan saya honorer, gaji masih jauh ke 1 juta, masih sangat rendah. Udah banyak yang menawarkan untuk cicil, tapi saya masih mencoba istiqomah dan yakin Allah bakal kasih jalan dengan cara halal. Dan mbak tahu nggak, sekarang suami saya pun sholawatan Jibril, dia pakai tasbih digital, saya tiap hari dia baca, dia pakai tasbih digital, saya tiap hari dia baca 5.000 kali. Masya Allah, doanya saya didengar Allah. Ingin sama-sama sholawatan dengan suami, dan suami sering dengar kisah-kisah di YouTube Mbak Mel bareng-bareng, sengaja suka saya kencengin volumenya. Allah kasih hidayah juga, dan sekarang suami saya pun gitu, ingin apa-apa sholawatin dulu ya Allah, karena kami berdua sama-sama masih honorer. Segitu dulu ya Mbak Mel, masih banyak lagi sebetulnya, mohon maaf terlalu panjang. Saya selalu Mbak Mel, keluarga, amin. Masya Allah, itu tadi tuh kan benar 10-15 juta per tahun karena kontrak rumahnya. Nanti saya kirim lagi. Masya Allah, the power of salawat yang dirasain sama Mbak Ani di Pandeglang, seorang guru honorer. Guru bukan sih ya, honorer atau guru honorer kan beda ya. Ada honorer kan gak harus guru ya. Pokoknya seorang honorer, dua-duanya suami istri honorer. Masya Allah mbak, keren. Doanya kabul kan, suami ikutan salawat. Gak mudah tuh ya. Makanya teman-teman gak usah nyalain suaminya. Kalau aku udah salawatan, kamu dong salawatan. Udah sabar aja, nanti ada saatnya, ada masanya dia juga ikut salawatan. Yang penting kita jangan putus berdoa ya. Mbaknya nyari kontrakan yang bisa dibayar per 6 bulan. Dari mana nih dapet yang 6 bulan? Rata-rata orang mau 1 tahun, dan Masya Allah bisa. Bahkan dapat yang nyewain rumahnya juga baik banget. Itu berarti yang nyewain juga sebenarnya ya, karena aku ngerasain ya, jadi si penyewa itu dia juga sebenarnya udah capek kayaknya kredit, bayar kreditan rumahnya. Berdoa terus mbak, insya Allah bisa loh, insya Allah kebeli. Entah itu bagaimana caranya, yang penting jangan sampai tergoda untuk nyicil, untuk riba, jangan ya mbak, nanti malah babak belur. Jangan, doa terus, itu rumah dipakai terus buat sholawatan, gak berhenti, jangan berhenti berdoa. Kalau misalnya mbaknya baca Waqiah Yasin Ar-Rahman juga ya, tiap habis baca, aku kan juga tahu dari Sus Mansur, setiap habis baca Waqiah doa tuh, ya Allah berkat surat Yasin yang hamba baca, ya Allah berkat surat Ar-Rahman yang hamba baca, berkat surat Waqiah yang hamba baca, kabulkan doa hamba. Doanya apa? Saya pengen punya rumah, ya Allah mudahkan ya Allah, bisa kebeli rumah ini cash secepatnya, tambahin secepatnya ya, kabarin kalau udah kebeli ya. Masya Allah ya teman-teman ya, itu tadi testimoni dari Mbak Ani di Pandeglang. Mbak Ani inget ya, pokoknya jangan sampai
tergoda untuk nyicil riba, kecuali yang nggak riba. Kalau kata si yang punya rumah, Mbak beli aja rumah saya dicicil apa gimana, itu asik tuh ya. Atau pokoknya ada aja di jalan, entah nanti ada orang yang keluarga atau teman atau siapa punya duit dibayarin cash, kamu tinggal nyicil ke dia gitu kan tanpa bunga, kan masya Allah ya. The power of salawat ya, nggak ada yang nggak mungkin. Pokoknya salawatan terus, salawatan terus. Tapi mbaknya sebelum seperti ini nih ya, ngalamin yang namanya juga kayak, loh kok aku malah diuji kayak gini sih gitu loh. Jadi mbaknya ini udah mulai salawatan, nah tiba-tiba ada teman minta tolong pinjemin duit dari toko oren, katanya tolongin aku dong say, ini aku butuh banget, nanti aku bayar, aku cicil tiap bulan. Karena nggak tega, dari kayak aku nih nggak tegaan ya, ya udah ditolongin. Nah cuma ini temen ya, memang dasar niat nggak bayar. Temen-temen kalau misalnya kita berhutang niatnya bayar, itu pasti kebayar. Kalau kita ngutang nggak niat bayar ya, karena kita merasa oh dia mau orang mampu, dia gini gini gini, kita nyepelein dari awal, emang udah niatnya nggak bayar, itu kita nggak bakal bisa bayar tuh teman-teman. Maaf, bukan aku ngecilin teman-teman yang misalnya lagi berhutang atau lagi mau niat berhutang, enggak. Maksudnya aku mau meluruskan, jangan sampai punya niat yang jelek ya. Karena banyak yang seperti itu, dan kalau kita punya sifat seperti itu, kita hidupnya susah terus loh. Karena kita nyepelein utang, nyepelein uang orang, yang biasanya orang yang minjemin kita itu bukan orang kaya. Karena dia tahu rasanya hidup susah, dia tahu rasanya nggak punya uang, dia tahu rasanya butuh uang, makanya dia nolongin. Ada sedikit, padahal sedikit pas-pasan, atau bahkan sampai dia ngutangin ya, seperti Mbak Ani tadi ngutangin lewat toko oren. Padahal kalau punya uang ngapain dari toko oren, langsung aja ngutangin, kan dia juga nggak punya uang masalahnya gitu loh. Mbak Aninya juga nggak cukup, makanya ya udah dia oke deh, kasihan bantu temen. Tapi ini temen kagak bayar-bayar, ada aja butuh ini bayar lah, terus pasti bagaimana, namanya utang kan harus dibayar ya. Terus kalau misalnya temannya Mbak Ani bilang aku lagi ada kebutuhan yang lain, ada cicil lah, terus mesti bagaimana, kasihan loh ya. Jangan sampai kayak temannya Mbak Ani gini ya teman-teman ya, tega banget, nggak boleh kayak gitu. Jadi kalau memang teman-teman, apalagi sekarang kalian udah kenal salawat, kalau memang kalian butuh uang, udah jatuh tempo atau mau beli apa, kalian salawatan aja ya. Jangan ngikutin omongan orang yang nggak boleh salawatan, karena ini kita tuh harus kerja, kita harus usaha, butuh uang ya, kerja ya. Masalahnya kerja apa yang saat ini juga kita kerja langsung dapat uang, dikata gampang apa ya? Nggak, nyari duit zaman sekarang bukan berarti nggak harus kerja ya, tetap harus kerja. Cuman ketika kita sudah terpojok, udah buntu kayak gini nih, apalagi kita nggak kerja, kita juga nggak punya usaha apa-apa, ya udah kencengin sholawat, deketin Allah, nanti Allah kasih jalan buat kita untuk menyelesaikan masalah-masalah kita itu. Kalau teman-teman ngikutin omongan mereka yang nggak boleh ini lah, pilih mana. Nggak boleh, kita dilarang untuk bersolawat ya kan, kita nggak ikut salawat, katanya nggak boleh dong, bid'ah, dosa, aliran sesat segala macam, nggak bener, musyrik segala macam lah. Tapi yang ngelarang itu akhir maksudnya gini, ngebantu nggak bisa gitu ya, ngebantu nggak bisa, yang ngelarang kita salawatan ngebantu nggak bisa, akhirnya membiarkan kita riba gitu, membiarkan kita pinjam sana sini gitu, yang kita niat nggak bayar gitu kan. Kalau minjem ke riba kan udah susah nih, misalnya akhirnya nyoba minjem ke si A, ke si B, ke si C, tidak riba, gak apa-apa kalau nggak riba, oh ya minjem aja, tapi nggak niat bayar, ya sama aja bohong dong. Nauzubillah, jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Kalau mau hidupnya nggak susah, jangan nyusahin orang. Apalagi udah kenal salawat, salawatan. Punya Allah kan, salawatan. Butuh apa aja minta sama Allah, dibiasain minta sama Allah. Jangan dibiasain pengen dikasihanin sama orang, pengen dibantu sama orang, jangan. Nanti hidupnya pengen dikasihanin terus, nanti hidupnya ya kasihan terus. Kalau kita hidupnya pengennya selalu dikasih, nanti kita selalunya kehidupannya gitu, nggak bisa memberi, maunya dikasih terus. Jangan ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Ani lancar terus rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin. Bisa kebeli rumahnya, sholawatin tuh rumah ya, tuh rumah sholawatin tuh, pegang semuanya, bacain salawat lah, insya Allah punya kebeli ya. Ya Allah, mudahkan ya Allah, bisa kebeli rumah ini, yes, amin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.